Kami dari PKP RT 10 RW 05 mengucapkan Selamat Tahun Baru Haram 1446 Hijriah. Ustazah, tanggapan Ustazah tentang pengajian PKP RT 10 gimana Ustazah? Luar biasa, semangat. Sangat luar biasa atau biasa di luar? Enggak, luar biasa. Oh, luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Siap. Nah, kemudian dan ini mungkin mudah-mudahan bakal bisa dicontoh oleh yang lain-lain. Pesan-pesannya untuk jamaah Masjid Jami Harul Anam ataupun RT 10 apa? Pesan-pesan untuk jamaahnya. Ya, yang namanya taklim jangan ditinggalin. Jangan pas ramenya pada waktu acara-acara momentum doang. Kemudian tentu saja pesan yang berikutnya adalah tetap terus berkepribadian Islam, berkarakter, ya. Punya brandnya, bukan brand dunia, brand akhirat. Gue LMK, double neneng, video. Double PRW. Tanggapannya gimana nih? Banyak banget nih jamaahnya nih. Bagus banget tausiahnya. Bagus ya? Pas banget. Gas ya? Berarti siap naik haji RW 5 dan penghuninya? Insya Allah. Pak RT, Yap. nih tanggapannya jamaah ngeliat banyak kayak gini sampai belakang-belakang Pak RT gimana ini? Masya Allah. Puas Nggak nyangka. Puas ya? Mantap. Siap. Assalamualaikum Pak Rusmana. Waalaikumsalam. Ini tanggapan sebagai DKM ya, perwakilan DKM ya, karena ketua tidak hadir ya. Siap. Lihat jamaah begitu antusias banyak banget, PKP RT 10 gimana Pak? Masya Allah. Keren, kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafal anama bi sohibil maqamil a'la wa kamala suhuda bi akrami mauludin wa sarrafa wa fatla wa sarrafa bihil abaa wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla kamala ummuhu aminatu falam tajid lihamlihi alama wala sikola wa wada'atu sallallahu alaihi wasallam mampunam mugahalan filatil waqoli wal mahabati yudla Maulida Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam biwajhin ma yura ahsanu minhu wala ahla binurin kasamsi bal huwa adwa wa adla wa sabrin faqadurra wa ludu amgal wa ahla wa ahla wa tawafa bihi lailatal isra'i wa kamalla wa ja'ala dinahu ala dawami mustasliyan la mustahla wa zikruhu ala mamahil ayyami yukarraru wa yudla asraqat li maulidihil hana bisusarqahu wa qorbahu wa wa'rahu wa sabla wa horrat li maulidihil
asnamu min aqwal majalisi wudu awwazulla wartajai wa nukisra wa huwa jalisun fa'adimal qawmun wa aqlak wa homidatna rufarisa wa tabaddada minhu jam'ahu wa samlak wa zurifatil jinanu lailata maulidihi wa tola al-haqqu wa tajalla wa nadatil kainatu min jami'il jihati ahlau wa sahla summa ahlau wa sahla al-fasallu ala nabi qatimir rusulil kiram Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi natawassal bil mubarak wa batul mustaqaba wa nabiyin wa sahaba wa ala Allahumma
Yeah.
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزيه أن أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين. Ini ustazahnya, Ustazah Ratu, The Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina nikmatan iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ustazah Dr. Ana Hajah Ratu Faizah Khatib, yang kami hormati Ketua Masjid Jami Khairul Anam Bapak Haji Ahmad Basuki SE yang pada hari ini belum hadir, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Khairul Anam Bapak Nur Haris Effendi. Selamat datang kepada Ustazah Hajah Ratu, silakan. Kepada yang terhormat Ketua RW 05 Kelurahan Malaka Jaya Bapak Herudin. Kepada yang kami hormati Ketua LMK RW 05 Ibu Neneng Karmila, yang kami hormati Ketua PKK RW 05 Ibu Trimuji, yang kami hormati Ketua RT 010 Bapak Trinanto SE dan Ibu Indra Lestari sebagai penanggung jawab acara ini. Yang kami hormati Ketua Panitia PKP RT 010 Neng Eka, yang kami hormati Ketua Pelaksanaan 1 Ibu Hajah Dr. Anda Zuhria, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairul Anam Ibu Hajah Sukartina SPD, yang kami hormati Ketua Majelis Jami Rodatul Rumahan Ibu Sri Suyati, yang kami hormati Ustazah Hajar Miskia sebagai guru Majelis Taklim Rodatul Rumahan RT 010, yang kami hormati Ibu-ibu Ketua PKK RT 001 sampai dengan RT 010 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa bangga. Kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para undangan yang berbahagia, semoga kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Atau nggak jelas nih, Subhanahu wa keluarin Ta'ala, masukin. yang mana pada siang hari ini kita diberi berbagai macam nikmat iman
Islam, 4 sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara pembinaan kerohanian perempuan PKK RW 05 yang pada hari ini diselenggarakan oleh RT 010 RW 05. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat serta pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah dan para undangan yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa lakulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan Al-Fatihah ini bisa melancarkan acara kita. Selanjutnya, baiklah saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Tilawah Ibu Endah Putri Rumayati. Kepadanya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kasih ini di mana? Ini nggak tahu tempat itu. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa berat. Pada hari yang di waktu itu, ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga mereka kekal di dalam. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Kepunyaan Allah lah segala ada di langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, saya izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Mohon izin untuk dibacakan ya Bu. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Mamat. Izinkan saya mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati penceramah kita yang saat ini sudah hadir, yaitu Ustazah Dr. Anda Hajar Ratu Faizah Khatib. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Basuki selaku Ketua DKM Masjid Khairul Anam yang saat ini mungkin berhalangan hadir. Yang saya hormati Bapak Khairuddin selaku Ketua RW 05 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Neneng Karmila selaku Ketua LMK RW 05. Dan yang saya hormati Bapak Nur Haris Effendi selaku Ketua Yayasan Masjid Jami Khairul Anam. Yang saya hormati Ibu Trimuji selaku Ketua PKK RW 05. Yang saya hormati Bapak Trinanto SE selaku Ketua RT 010 RW 05 sebagai penanggung jawab acara ini. Dan yang saya hormati Ketua ataupun PIC dari RT 010 yaitu Ibu Neneng Eka Prihatini. Yang saya hormati Ketua RT 001 sampai dengan RT 010 beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Ibu Sri Suyati selaku Ketua dari Majelis Talim Rodatul Umaha. Dan yang saya hormati Ibu Haja Juria selaku Ketua Koktan 1. Dan yang saya hormati Ibu Haja Sukartina selaku Ketua dari Majelis Talim Khairul Anam beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Ketua PKK RT 001 sampai dengan RT 010 beserta jajarannya. Dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada pengajian pembinaan rohanian perempuan PKK RW 05 yang pada siang hari ini diselenggarakan oleh PKK
0010 RW 05. Salawat dan salam tak lupa saya hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang hingga akhir zaman. Amin amin. Pengajian PKP bulanan ini merupakan salah satu program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang mana tema PKP kita kali ini yaitu memperkuat keimanan dan membangun keluarga harmonis di era modern berdasarkan nilai-nilai Muharram. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, perkenalkanlah saya atas nama Panitia Penyelenggara Pengajian Pembinaan Kerohanian Perempuan PKK RT 010 RW 05 mengucapkan atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga langkah kaki kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 010 RW 05 dan juga para donatur yaitu Ibu Hajar Sri Mandarasid selaku dari pimpinan Catering Mardika dan seluruh panitia acara PKP RT 010 RW 05 dan tim rebana kita dari RT 10 yang hebat-hebat. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nenek Eka Prihatini selaku sebagai PIC dari acara PKP ini dan seluruh jemaah Majelis Taklim Rodatul Ummahat yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk moral dan material sehingga dapat terlaksananya pengajian ini. Hadirin yang berbahagia, kami selaku dari Ketua Panitia Penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyelenggaraan pengajian ini kami kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya rasa itu saja sambutan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak banget ya. Ramai. Yang kami hormati Pak RW, Ustaz Pengurus, juga bapak-bapak ketua RT, Ustaz Pengurusnya, Ibu LMK, Ibu-ibu Majelis Taklim, Bapak Panila, ya, Bapak Penasehat DKM, Bapak Ibu sekalian, ini namanya pembinaan kerohanian perempuan. Jadi makanya kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma satu baris. Gimana nih Pak RW nih, bapak-bapak nggak bikin acara yang sama juga nih nanti? Dari kemarin apa namanya, Masya Allah acaranya ibu-ibu terus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu tambah solehah ya. Bisa bikin suaminya betah di rumah. Bisa bikin anak-anak soleh dan soleh. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saya kebetulan juga dari RT 10 nih. Saya dengar-dengar Pak RT-nya kemarin mengusulkan supaya dibikin kartu tabungan kurban. Ya Pak RT ya. Jadi kalau biasanya kan di akhir menjelang kurban kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelum hari kurban kita ngumpulin untuk berkurban. Tapi dari Pak RT 10 ngusulin dibikin kartu tabungan kurban. Jadi dari mulai bulan ini misalnya, bulan ini sampai bulan kurban kita nyicil. Nah, jadi nanti kita lebih banyak ya warga atau jamaah yang berkurban, keluarga-keluarga yang berkurban. Ini bagus ya, karena mengikuti anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Saya kira itu ide yang bagus. Kira-kira didukung nggak ibu-ibu? Insya Allah ya.
Nanti mungkin Pak RT akan buatin kartunya, dibagi ke RT-RT, ke majelis-majelis taklim di RT-RT. Kita dukung, mudah-mudahan ya niat kita berkurban tertunaikan. Sama dengan haji juga ya, haji juga sama. Saya dengar majelis taklim Khairul Anam juga membuat tabungan untuk umroh dan haji ya. Barangkali mungkin nanti disosialisasikan lagi oleh ibu majelis taklim. Barangkali dari Pak Haji Abbas kemarin juga menyampaikan tentang rumah wakaf, supaya sama-sama kita bantu dalam hal renovasinya nanti untuk digunakan mulai tahun ajaran 2024-2025. Itu saja mungkin dari kami mewakili TKM dan Yayasan Khairul Anam. Mohon maaf atas kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang menjadi rencana kita untuk menabung bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Sambutan selanjutnya adalah dari Ketua RW 05 Kelurahan Malaka Jaya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita ceramah Dr. Anda Haji Rabu Khotib, ya Pak Ijaz Khotib ya, yang alhamdulillah sudah hadir. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan buat beliau. Yang saya hormati Pak Gurus Yayasan Khairul Anam, Bapak Gurus Effendi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 10. Yang saya hormati Ibu Heleka, Ibu Neneng Kamila. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Khairul Anam, ada Ibu Hajah, alhamdulillah sehat Ibu. Yang saya hormati Ibu Ketua Poktan 1 juga hadir, ada, alhamdulillah komplit ya Bu ya. Ya, ada Ibu PKK, Ketua PKK juga RW 05. Pada para Ketua PKK RT 1 sampai RT 10 yang alhamdulillah hadir, ada Ustaz Abdul Salam dan penasihat Bapak Sri Ranto ya, alhamdulillah, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada Bapak Ibu sekalian. Salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan para sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini mendapatkan saat yang diambil lahir kembali. Ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bulan Juli ini adalah bulan pemberian polio. Insya Allah di tanggal 25 ya, 26 di kantor RW 05. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai putra putrinya untuk diberikan imunisasi polio di tanggal 26. Yang kedua, kami dari pengurus RW 05 mohon maaf tidak dapat kemarin pas saat PPDB ya, untuk tingkatan SMA ya, kita sudah berusaha mendata warga kita sebanyak kurang lebih ada 23 anak yang memang kita daftarkan untuk mendapatkan zonasi di SMA 103. Kami sudah datang ke sekolah meminta zonasi, katanya kami harus datang ke Diknas. Kami datang ke Diknas, katanya zonasi itu urusan sekolah. Jadi kami dibolak-balik. Ya. Akhirnya kami protes, sangat keras protes kami.
sehingga ya kami mencoba bernegosiasi untuk penerimaan PPDB untuk SMA 103 khususnya, karena memang kami lihat jarak antara wilayah kita cukup dapat diterima, ya artinya nggak jauh-jauh amat ya, karena dari SMA 44 aja kita mendapatkan PPDB ya untuk zonasi 2, tapi khusus RT 01 ya, namun di 103 tidak dapat sama sekali. Dan insya Allah kemarin juga dari teman-teman tim apa? Bukan dari partai ya, tim apa ya? Tim inilah tim apa? Tim ahli dari ada salah satu partai kita minta tolong yang untuk datang sekolah yang coba menanyakan hal tersebut, kebetulan bawa media, jadi agak ramai di sana kemarin. Ya, jadi intinya dari sekolah minta maaf tidak mencalonkan atau tidak memasukkan donasi RW 05 ke dalam donasi 103. Cuman mereka berjanji insya Allah tahun depan. Jadi mohon maaf ya Bu ya, kami sudah berusaha maksimal mungkin untuk mencoba mendapatkan donasi dari SMA 103. Yang mudah-mudahan tahun depan ini akan terrealisasi dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustazah Sunnatu yang telah berada di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Haris, yang kami hormati Pak Hairudin selaku Ketua RW 05 beserta jajarannya, yang kami hormati para guru-guru kita, ustazah maupun ustadz yang ada di RW 05 ini. Alhamdulillah kelihatan segar-segar, mudah-mudahan Allah memberikan selalu juga kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan pendukungnya yang setia. Saya di sini berdiri atas nama Majelis Takrif banyak mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk diberikan kepada anak-anak yatim yang soleh dan solehah di RW 05 ini. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu sisihkan mendapat pahala dari Allah SWT yang berlipat ganda. Begitu juga yang diberikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dari RT 010 dan tolong disalurkan kepada anak yatim yang ada di wilayahnya. Terima kasih. RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah. Ya. Harap. Ya? Iya. Oh, Jadi emang ada 10 RT? ada 11 ya. Ya udah. satu bayang. Nah, jadi penyerahan santunan kepada anak yatim yang ada di wilayah RW 05 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 9 sabar ya. Yang lama nih cipika-cipikinya nih. Semoga bermanfaat. Nih, RT 9. Nih RT 9.
Jadi terima kasih buat donatur yang udah memberikan bantuannya. Insya Allah digunakan secara bijaksana dan tepat guna. Tuh, terima kasih buat para donatur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Nur Haris Effendi, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Khairul Anam, Bapak Haji Ahmad Basuki Sarjana Ekonomi, kemudian Ibu Ketua RW 05 Bapak Herudin yang tadi sudah memberikan kata sambutannya, kemudian Ibu Nenek Kamila selaku Ketua LMK 05, Ibu Ketua RT 010 Bapak Trinanto, Ketua Majelis Taklim Khairul Anam Ibu Haja Sukamtina tadi sudah memimpin untuk memberi santunan, kemudian Ketua PKK RW 05 Ibu Trimuji, para ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tahmid tasyakur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita bisa hadir di sini dalam rangka pengajian bintang PKP RT 010. Alhamdulillah yang hadir banyak, hampir penuh masjidnya. Alhamdulillah. Salam dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarga, untuk para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang istiqomah, yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat temanya keren benar ya. Tema memperkuat iman atau memperkuat takwa dan membangun apa itu? Keluarga harmonis. Di era modern ya. Berlandaskan nilai-nilai Muharram. Ada kata Muharramnya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut nih. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Di dalam Al-Qur'annya dijelaskan bahwa bulan Muharram salah satu bulan, 4 bulan diantaranya dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah Muharram. Ada apa rupanya di dalamnya? Karena syarat dengan berbagai peristiwa sejarah. Sangat syarat dengan peristiwa sejarah. Bulan Muharram juga menjadikan dimulainya perhitungan tahun baru Islam. Karenanya betul-betul ini dijadikan sebagai momentum yang sangat luar biasa buat umat Islam untuk satu melakukan muhasabah wal hijrah. Ya, muhasabah artinya introspeksi diri, yang boleh in dan re, yang tidak boleh ekstrospeksi. Karena orang banyak bisa mengoreksi kekurangan orang, tapi tak mampu mengoreksi kekurangan diri sendiri. Banyakannya begitu, ya. Jadi yang boleh itu in dan re. In lihat ke dalam, ya. Re kembali ke kita. Apa yang kembali kita? Bagaimana sholat saya hari ini? Apakah hari ini sholat saya tepat waktu? Apakah tadi malam saya munajat kepada Allah? Apakah hari ini saya bersedekah? Kan ya? Itu adalah muhasabah buat kita. Nah, di antara sekian banyak yang harus kita muhasabah
muhasabahi dikaitkan dengan ibadah. Ibadah dalam Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada dua. Ada ibadah yang berdimensi vertikal. Dimensi vertikal artinya hablum minallah. Ada ibadah berdimensi horizontal, hablum minannas. Nah, ibadah horizontal ini paling utama yang harus kita muhasabahi adalah sholat kita. Ibu-ibu, kenapa sholat kita harus kita muhasabahi, bapak-bapak? Karena kata Nabi gini nih alasannya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yuhasabu, amal pertama yang akan dihisab di hadapan Allah di hari kiamat adalah sholat. Maka pada bulan Muharram, setiap ketemu Muharram, yang kita muhasabi pertama adalah sholat kita gimana? Apakah sholat saya selama tahun kemarin, ya, dengan tahun ini bagusan yang mana? Ya, katanya sholat ini harus betul-betul kita muhasabai. Bagaimana sholat kita yang sudah kita jalani ini menjadi amal utama buat kita? Bagaimana menjadi amal utama? Ketika Rasulullah ditanya begini, Bapak Ibu, ayolah amal ahabbillallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah yang menjadi amal utama? Kata Nabi, as-sholatu li awwali waqtiha. Sholat yang dikerjakan awal waktu. Ini kita muhasabah. Ya, sholat awal waktu adalah amal utama. Kita udah sholat, tapi apakah sholat kita itu sudah termasuk amal utama atau belum? Karena sholat itu kan ada in time, ada on time. Kalau in time dalam waktu sholat, umpamanya zuhur jam 12 lewat 10 sampai jam 3 lewat 10 umpama. Itu namanya in time. Tapi kalau on time, ya tadi, ya orang-orang yang kepengen melaksanakan sholat on time itu satu nih. Mari kita berakhlak seperti para sahabat di masa lalu. Para sahabat elit politik di masa lalu zaman Nabi itu kalau jam 7 menit atau 5 menit sebelum datang waktu sholat mereka sudah kumpul di masjid. Jadi nggak ada cerita ketinggalan atau terlambat melaksanakan sholat, ibu-ibu ya. Jadi itu namanya menunggu sholat, menunggu datangnya waktu sholat. Kalau kita kan biasanya belum azan, ya kan? Nanti deh belum azan, baru ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga azan. Begitu sudah komat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru komat. Ya, lebih cenderung untuk melalaikan. Jadi ini di dalam bulan Muharram ini ibadah yang berdimensi vertikal kepada Allah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah sholat kita. Nah, sholat itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus dimuhasabah pertama? Karena tadi jaminan, karena sholat menjadi barometer ukuran baik dan buruknya kita di hadapan Allah. Kata Nabi, orang kafir dengan orang Islam, baini wa bainal kufri as-sholat. Antara aku dengan orang kafir itu yang membedakan sholat. Orang kafir juga bisa berbuat kebaikan, bisa ini bisa itu, tapi yang membedakannya adalah sholat. Ya? Antara kita dengan orang kafir yang membedakan adalah sholat. Maka mari kita di acara ini untuk pertama sepulang dari sini bermuhasabah diri rame-rame masing-masing. Bagaimana sholat saya hari ini? Apakah hari ini saya melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan awal waktu? Ya, apakah sholat saya tadi yang saya baca dalam sholat itu sudah paham dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Karena sholat terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan apa tuh? Takbir dan disudahi dengan salam. Coba diulang lagi. Kurang enak, ini enak gak Bu? Ya, lumayan ya. Oke ya, nanti besok insya Allah punya rezeki yang bagus, rezeki banyak, beli mic-nya yang bagus. Jadi kalau untuk kapasitas kayak gini emang kurang volumenya ya. Baik, insya Allah kita lanjut. Jadi sholat yang baik itu seperti apa? Ya, dalam Al-Quran ini, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazuma wa idza massahu khairu manu'a illa musallin alladzina hum
yang dilakukan secara terus-menerus. Bayangkan kita tidak lagi bolong-bolong, terutama sholat wajibnya. Sholat yang baik yang kedua, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Orang yang sholatnya, yang menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga rukun qauliyahnya, rukun fi'liyahnya, gerakannya, rukun qalbiyahnya, hatinya. Apakah lagi sholat itu pikiran dan perasaan kita mi'raj kepada Allah atau tidak? Karena kata Nabi pun, sholat itu ketika kita mi'rajul mu'minin, saat ini kepala kita mi'raj kepada Allah, hanya fokus konsentrasi kepada Allah. Apakah sudah bisa seperti itu? Lalu bagaimana rukun qauliyahnya? Bacaan-bacaan dalam sholat kita itu sudah kita paham atau enggak? Karena kata Allah gini, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan Anda sholat sementara Anda pikirannya masih kemana-mana gitu. Jadi bagaimana sholat khusyuk? Sholat yang ketika kita sholat, kita hanya konsentrasi kepada bacaan-bacaan yang ada. Ibu-ibu banyak di tempat saya, Bu, begitu bilangnya, Sami'allahu liman hamidah, langsung di sininya pikirannya, habis ini saya mau masak opor ayam. Lagi sholat, Sami'allahu liman hamidah, nggak jadi opor ayam ribet bikinnya. Allahu Akbar, digoreng aja. Apalagi anak udah sebentar lagi mau datang dari sekolah. Nah itu sholat belum khusyuk kayak gitu. Makanya coba belajar kita sholat sekarang ini dari yang mudah-mudah. Gak usah panjang-panjang lah ayatnya dibaca, yang biasa hari-hari. Ya walaupun tapi juga tidak boleh stuck di tempat. Dari zaman kita kenal sholat sampai udah umur 70 tahun, bacaannya masih 4 kul aja. Tempat saya ada kayak gitu, Bu. Ada di sini kayak gitu. Beneran? Sama dong kalau gitu ya. Pertama kul ya ayyuhal kafirun, di sebelah kanan tuh. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ya. Nah itu Ibu tidak masalah, tetapi mulai besok kita belajar membacanya itu dengan artinya. Contoh yang gampang ini, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paham kan artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kita baca apa? Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberikan nikmat yang sangat besar kepadamu. Harus tahu kita itu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan banyaklah berkorban. Nah, jauh dari itu, di luar sholat kita mikir, tadi aku baca wanhar, berkorbanlah. Tadi bapak saya yang sudah bilang tadi ngerepet-repet kurban ya, makanya saya bilang sama Bu Neneng. Paris. Sama Bu Neneng, namanya itu kalau tabungan kurban tafakur, tabungan fasilitas kurban. Kalau kami sudah melakukan itu, makanya di Majelis Malim itu ya banyak, tidak 1 tahun itu bisa 40 ekor sapi ya, karena tadi ada tafakur, tabungan fasilitas kurban. Boleh, jadi tidak usah dipatok kan gajinya kan tiap pekan gitu ya, pekan mau berapa jam, mau 100, mau 50.000, mau apa, karena kalau tidak menabung juga Bu susah ya. Jadi korban perasaan lagi, begitu datang bulan haji ya nggak korban lagi deh nih, korban perasaan lagi, benar nggak? Fasholli li rabbika wanhar, maka berkorbanlah kamu kepada Allah. Dalam artian korban di situ adalah korban ibadah harta, namanya korban, makanya idul kurban. Insyaallah ya, direspon tuh Nenek bikin kartu tafakurnya, insyaallah ya. Besok nanti tahun depan kurban, mudah-mudahan sudah punya tabungan khusus, tinggal nambahin dikit-dikit. Lalu kalau tempat kami tuh ya Bapak-bapak, buat yang tabungan kurbannya itu belum cukup untuk ikut sapi kan 3,5 juta gitu ya. Kemudian untuk ikut kambing sekitarannya 3 jutaan. Maka kalau ada tabungan di bawah itu
nggak bisa kurban di sini, maka kita salurkan ke daerah-daerah seperti NTT. Kita kerjasama dengan ustadz-ustadz di sana. Contohnya Yayasan Al-Ikhlas yang membawahi 600 anak santri, 300 anak santrinya itu mu'alaf di NTT. Nah, disitulah mereka. Terus juga mereka kita berwakaf tanah karena sangat murah ya. 1 hektar hanya 4 juta tanahnya. Jadi kita ibu gabung nih siapa yang mau wakaf tanah. Nah disitulah santri-santri juga beternak kambingnya, beternak sapinya. Nanti begitu itu info saudara tuh, ini kita punya kambing sekitar 60, barangkali ada bunda-bunda dari sana mau kurban di sini. Jadi enak itu. Buat yang belum sampai kurban bisa di sini, mama, bun saya uang kurbannya baru ada 2 juta. Bisa kita salurkan ke NTT. Karena di NTT itu saat kambing paling besar pun hanya 1,6. 1,6. Murah ya Bu? Murah. Jadi nggak ada cerita lewat berkurban gitu. Karena tadi kita punya fasilitas kurban, tabungan fasilitas kurban, namanya tafakur. Ya benar ya. Nanti dijalanin itu insya Allah. Mosok juga kita kalah sama yang viral di medsos itu. Bapak siapa? Saya ini hanya kuli apa katanya, kuli di sawah. Dapat upah berapa Bapak? Saya dapat upah 50.000. Tapi bisa berkurban. Karena dari 50.000 saya ambil 10.000-nya saya tabungkan untuk kurban. Tidak pernah lagi dia tidak berkurban. Dengan penghasilan 50.000 dia sudah bisa berkurban. Manjada wajada. Buatnya bersungguh-sungguh pasti akan Allah kasih 1000 jalan. Tapi kalau memang udah rasanya udah agak kepengen, maka dia akan mencari 1000 alasan. Biar katanya, Bu, 1 hari dia dapat rezeki 100.000 atau 200.000 karena tidak ada perniatan, nggak akan bisa terwujud. Insya Allah. Karena ini Muharram ya, Muharram itu dekat banget dengan yang namanya Idul Kurban. Nah kemudian masuk Muharram ini ngapain? Muharram tadi kan ada ayatnya untuk kita banyak muhasabah ya. Mana ayat yang muhasabah yang dijelaskan sama Allah dalam surat apa Bun? Surat 59 ayat 18 ya. Suratnya itu 59 ayat 18. Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, takwalah Anda pada Allah dan hendaknya setiap diri memperhitungkan apa-apa yang sudah diperbuat ini di dunia untuk dibawa ke akhirat. Wattaqullah, 2 kali diulang Ibu. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha sangat mengetahui bima ta'malun, dari apa-apa yang kamu perbuat. Itu ayat tentang muhasabah. Kalau bahasa orang-orang sini, itu ayat yang menjelaskan what we are going tomorrow, we are becoming today. Apa yang ingin kita raih di akhirat, kita bagus, maka dunia ini tempat kita untuk membaguskannya. Ya, apa yang kita buat di dunia ini baik buruknya akan ngefek buat akhirat kita. Jadi jangan kita santai-santai. Maka menyinggung ini temanya bagus benar. Bagaimana sih mempertahankan dan meningkatkan keimanan ketakwaan? Maka satu yang harus kita lakukan adalah selalu kita muhasabah diri. Ya, selalu kita muhasabah. Muhasabah itu koreksi terus. Ya, ada koreksi harian, ada koreksi Jumatan, ada bulanan, ada sampai tahunan. Dikoreksi terus amal-amal kita setiap hari. Bahkan kalau muslimah-muslimah yang sekarang udah canggih itu, dia punya itu buku tentang muhasabah. 1, apakah sholat saya awal waktu? Apakah saya sedekah? Ada tuh, ada begitu. Ya itu adalah cara untuk bermuhasabah. Nah itu muhasabah. Yang kedua, setelah muhasabah ini supaya iman kita
bertahanlah minimal, maka ada yang disebut dengan apa tuh? Muraqabah. Muraqabah tuh kayak CCTV asalnya ya. Jadi Allah tuh punya apa? CCTV atau mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun kita tidak melihatnya, pasti Allah akan melihat apapun yang kita lakukan. Jadi tingkatkan pengawasan kita kepada Allah, bukan takut kepada pengawasan manusia, itu paling keren. Ya, kalau takut pada pengawasan manusia, ya, itu kan manusia terbatas. Kalau Allah kan tidak terbatas penglihatannya. Itu namanya muraqabah. Muraqabah artinya apa tuh? Merasa selalu diawasi oleh Allah, apapun yang kita lakukan. Jadi ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah itu muhasabah dan muraqabah. Apalagi selanjutnya yang ketiga, cara mempertahankan iman ini muahadah. Apa muahadah? Selalu memperbaiki janji kita kepada Allah. Kita ini sudah hidupnya kan di 5 alam. Pertama kita berada di alam ruh, ya Bu. Gimana Bu? Di alam roh. Alam roh. Ketika kita berada di alam roh, itu Allah sudah nanya pada kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita pada saat itu masih dalam roh, qalu bala syahidana. Tentu saja ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita ini sudah bertauhid sejak di alam roh, ya kan? Maka kemudian berikutnya ada kita masuk ke alam rahim, rahim ibu. Ketika dalam rahim, kita itu di usia 4 bulan, ketika Allah menyuruh malaikatnya meniupkan ruh ke dalam janin ibu kita atau kita, maka ditentukan 4. Bikat dirizkihi wa ajalihi wa sa'yun aw sa'yun. Ditentukan rizkinya, ajalnya, lalu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau saya ngomong sama bapak dan ibu su'ul khotimah, husnul khotimah, ibu pilih yang mana? Yang benar, husnul khotimah atau pilihnya su'ul khotimah? Kok pinter Bu jawabnya? Apa itu husnul khotimah? Ayo. Husnul baik, khotimah berkesudahan. Jadi berakhir dengan baik. Ya, gampang kan? Selalu kita minta Nabi, bahkan Nabi ajarkan kepada kita kalau sujud terakhir itu harus dipanjangin, bacanya jangan kurang dari 3. Kalau yang Nabi tidak pernah lepas. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah. Yang keduanya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Apa Bu? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang pertama tadi apa? Allahumma inni as'aluka husnul husna. Jangan husnu. Allahumma inni as'aluka husna. Tapi kalau lepas husnul khatimah, saya mau meninggalkan husnul khatimah dalam bahasa biasa. Tapi kalau pakai bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka husna. Kenapa? Karena husna di situ. Kenapa tidak boleh husnu? Karena dia posisinya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab itu harus na, ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Tapi kalau ibu maunya meninggalnya apa? Husnul khatimah, boleh. Artinya meninggal dalam keadaan baik. Kayak apa tuh meninggal dalam keadaan baik? Contohnya membawa kalimat dalam keadaan beriman. Ada dalam Al-Quran jawabannya nih. Orang yang husnul khatimah itu ada, ini lihat saya, ibu lihat saya ya. Kata Allah, orang yang husnul khatimah pertama taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah. Wa basyiril mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang bahwa aku akan membeli itu ya, pengorbanan harta dan jiwanya dengan surga kepada 9 orang tadi. Pertama nih yang husnul khotimah, at-taibun, orang-orang yang dia bertobat. Bu, tidak ada manusia tidak berdosa, ya.
Kata Allah, sepetala langit dan bumi dosamu, lalu kau datang kepada aku dengan taubatan nasuha, asal kau tidak melakukan dosa syirik, maka aku ampunkan dosamu. Udah dia taubatan nasuha dan meninggal, husnul khotimah. Disebut pertama loh Bu, at-taibun, orang yang taubat dalam keadaan meninggalnya taubat. Terus apa lagi? Al-abidun, orang yang sedang mengabdi hanya kepada Allah, tidak ada kepercayaan kepada selain Allah, maka lisannya selalu mengucapkan la ilaha illallah. Bisa kan itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau yang gampang, la ilaha illallah. Ya kan dalam wirid kita tuh Bu Hajar, di mana la ilaha illallah tahlil ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Terus wa 'alaiha namut wa 'alaiha numas insyaallah minal. Artinya coba apa artinya? Artinya apa? La ilaha illallah adalah kalimat yang hak, yang kalau kita hidup dengan kalimat itu maka hidup kita jauh dari fitnah syirik. Yang kalau kita mati dengan kalimat itu maka husnul khotimah. Ali Hanubas insyaallah yang dengan kalimat itu kita besok dibangkit dalam keadaan aman. Minal aminin. Aman dari apa? Azab kubur maupun azab neraka. Makanya mari kita biasakan untuk bertahlil la ilaha illallah. Berapa disunahkan kata Nabi? Setidak-tidaknya seorang muslim lisannya basah dengan kalimat itu 100 kali dalam 1 kali 24 jam. Ustazah, boleh nggak cash and carry? Di kredit boleh, habis duhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, terus subuh 20. Boleh Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau kita meninggal bahwa kalimat itu, yang meninggal dalam keadaan ma'bud kepada Allah, hanya mengabdi kepadanya, husnul khotimah. Atau ibu tuh ada lagunya kalau husnul khotimah, daripada lagu-lagu nggak jelas, ya lagu dibolehkan asal tidak menuju kepada rofas, kepada hal-hal yang jorok, ngejor, apa tuh ngelamun jorok, ya apa tuh ngejor tuh ngelamun jorok. Apalagi contohnya kalau lagu-lagu yang bagus itu kayak lagunya siapa Bu? Yang ya Allah biha, ya Allah biha. Opik ya Bu Neneng, coba terusin Bu Neneng. Ya Allah biha husnil khotimah. Semuanya dong. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Walaupun bentuknya ibu lagi nyanyi, kemudian tiba-tiba ibu cabut nyawanya sama Allah, husnul khotimah. Karena ibu sudah minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah. Tuh lagu-lagu yang pantas untuk usia 50 tahun ke atas. Nah itu mau tahu cerita saya. Dulu mas saya kalau dibelai sama suami itu lagunya lagu cinta. Cinta bukan hanya di mata. Yes. Benar. Ajar. Cinta lahir di dalam jiwa. Sekarang lagunya apa? Asal saya nyelendek gini. Bila Israel. Parah banget Pak. Lu mah ngedoain gua mati. Ya, zaman-zaman dulu kan. Ya memang sih usia-usia rawan buat orang Islam itu di usia 60 tahun ke atas. Bunda berapa umurnya? Sama dong, 70, makanya pengen minta ginian. Ya, masih muda, alhamdulillah. Kelihatannya masih muda loh. Ya Bu ya, sama 70 pun ya. Tuh masih pengen ditanya. Itu udah 70 masih pengen panjang umur, pengen katanya. Jangan kata 70 ada nenek-nenek 8. Kemarin saya ketemu ada apa nih Bu? Ada pengajian
6 bulan sekali. Kebetulan kemarin itu yang ngasih narasumbernya adalah yang umurnya 100 kurang 1. Namanya Mahathir Muhammad. Tahu Mahathir Muhammad? Perdana Menteri Malaysia. Tapi 99 umurnya, Masya Allah, masih ternyata masih kuat mendengarnya, bicaranya masih lantang. Ya, cuman jalan yang udah pelan, 99 itu. Kita aja 70 udah repot ya, repot. Tuh di sana tempatnya 16 kali itu di Palembang. Jadi itu pertemuan seluruh ulama se-Asia. Ya, 1 tahun 2 kali. Saya majunya jauh sampai ke Palembang. Ya. Pas lihat Mahathir Muhammad keren, ikut. Ya. Bersama ibu yang lain rombongan. Gak apa-apa. Kita sewa kayak mobil. Patungan itu untuk kamarnya berapa, ininya berapa. Jadi berapa usaha sama itu? Kayaknya itu 0,1 buat jajan ya. Ya udah, uang 1 juta buat ngaji mah gak usah takut. Nanti Allah banyak ganti dengan cara yang lain. Nah, itu masih keren Bu, pendengarannya, bicaranya masih lantang. Dia memberikan arahan kepada kita tuh 40 menit, sisanya 40 menit untuk tanya jawab. Kan keren amat, ya. Saya semangat tadinya sih udah lemes gitu ya. 99 tahun kurang 1 doang. Alhamdulillah bisa berfoto sama orang-orang alim. Katanya gini nih, kata Nabi nih, siapa yang menemani langkah orang alim 2 langkah aja. 1 ya. Siapa yang menemani duduk dengan orang alim makannya 2 suap aja. Siapa yang mendengarkan kalimat orang alim 2 kalimat aja. Dan siapa yang memandang orang alim 2 pandangan saja, kamu kata Nabi akan mendapatkan 2 buah surga, yang setiap surga itu luasnya 2 kali luas langit dan bumi. Besar faedahnya. Ya, jadi jangan jauh dari orang alim. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ya. Ibu bisa kerudungan dari siapa? Dari orang alim nerangin. Bu, kenapa sih kerudungan bukannya gerak panas-panas gini? Oh tidak. Dari mana ibu disuruh kerudungan? Al-Quran menyuruh aku kerudungan. Surat apa? Ayat berapa? Coba. Kenapa ibu kerudungan begini? Surat 50, surat Al-Ahzab ayat 59. Kan ada di sini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika. Katakan kepada siapa? Istri-istrimu. Katakan kepada anak-anakku, wanisa'il mukminin, dan kepada wanita muslimah, ya, supaya dia menutup dadanya dengan kerudungnya. Buat apa kita begini nih kerudungan? 1, dari keadaan ayu rafna, supaya kamu sebagai wanita muslimah dikenal sebagai wanita muslimah. Berarti ini nih lambang identitas kemuslimahan. Paham Bu? Kerudung buat kita yang udah balik menjadi lambang identitas, itu Allah yang bilang dalam surat Al-Ahzab tadi. Lalu yang kedua, supaya kamu tidak mudah dilecehkan. Paham Bu? Jadi nggak sembarangan, ada maksudnya, ya. Makanya kata Allah selanjutnya, kenapa ke ujungnya malah innallaha ghafurur rahim. Oh rupanya kerudungan buat perempuan itu, apalagi yang rambutnya bagus, ikal kayak mayang terurai, yang kakinya dibuka, susah buat perempuan kalau kurang ilmu agamanya. Benar nggak Bu? Jadi lebih suka dibuka-buka. Makanya nih yang namanya kerudung menjadi lambang identitas kemuslimahan. Mudah dikenal Bu. Ibu kemana? Ke Cina. Saya pernah ke Cina tuh 10 hari. Di atas Great Wall-nya itu ketemu sama orang-orang Libanon. Kerudungan kan mereka kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anti min kamu tuh dari mana? Anak Indonesia. Min Indonesia. Kamu nafar berapa rombongannya? Salasina nafar 30. Kami yang Madinah berapa hari ada di sini? 10 hari juga. Oh, kenapa lama banget? Ngapain? Ya kalau kita sih lagi melaksanakan studi kebudayaan dan pendidikan. Bu, dengan identitas ini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi nggak mungkin Islam mengajarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kehidupan manusia. Kembali kepada ini. Jadi tadi ya 3 pokok untuk
menjaga iman dan takwa kita. Kalau sudah 3 itu dijaga, insya Allah yang di bawah-bawahnya akan ikut gampang. Ya. Jadi satu apa tadi? Muhasabah. Yang keduanya apa? Muraqabah. Yang ketiganya muahadah. Muahadah itu artinya selalu menguatkan janji kita kepada Allah. Ya Bu, apa sih janjinya Bu? Ibu nenek janji ibu kepada Allah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bahwasanya sholatku apa tuh? Ibadahku. Apakah ibadah hablum minallah, hablum minannas? Jadi kalau foto jangan begini Bu. Gini nih LGBT. Kalau gini we are peace. Kami cinta damai. Jangan gini, jangan gini. Gini nih lagi. Apa nih? Hablum minallah, hablum minannas. Gitu. Dadah ini. Apa ini? Jaga sholat 5 waktu. Ada maksudnya. Ya. Ini. Masya Allah jempol. Masya Allah. La ilaha illallah. Hablum minallah, hablum minannas. Jaga sholat 5 waktu. Udah itu aja. Cukup kan 4 kali foto? Ini kadang-kadang tak boleh itu. Gak boleh ya Bu. Jangan gampang itu. Ya, gak boleh. Kenapa? Siapa katanya Bu? Itu kan lambang-lambang yang tidak boleh kita ikutin. Ya, jangan main ikutan aja. Harus ada dasarnya. Paham Bu? Jadi tadi janji kita kepada Allah, hablum minallah tadi inna sholati wa mahyaya wa mamati. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bahkan dalam Al-Quran, orang yang selalu memantapkan janjinya kepada Allah disebut orang yang sehat akalnya. Kalau dibalik, siapa orang yang sehat akal? Satu, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang selalu menepati janjinya pada Allah dan tidak pernah dirusak janjinya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya atau miskin, tetap aja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu pokok ya. Itu 3 sebab yang kita akan menjadi iman dan takwa kita jadi kuat. Kalau ke bawahnya mah udah gampang. Bagaimana menjalin hubungan harmonis dan romantis? Gampang. Kata Nabi afsus salam at'imut ta'am. Tadi kan at'imut ta'am namanya tadi. Ya Bun? Ibu bagi-bagi nih, itu namanya at'imut ta'am. Sebarkan salam. Karena dalam salam ada doa. At'imut ta'am. Sering memberi makan orang-orang yang kelaparan. Peduli kepada orang yang perutnya lapar. Terus apa lagi? Wasallu bin noya, sambung silaturahmi sama Allah di tengah malam. 3. Ya, afsus salam, at'imut ta'am, wasallu bin noya. Sambung silaturahmi dengan Allah di malam hari. Namanya apa tuh? Sholat apa Bu? Yang benar. Sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud. Berapa jumlahnya? 8. Boleh 2. Yang baru mulai nih 2 plus 1 saja boleh. Kalau udah rutin sama 1 pekan nambah 4 jadi 4 plus 3 sampai ke 8 plus 3 witir. Insya Allah Bu ya. Itu adalah akan menguatkan jiwa kita menjadi kuat. Yang lemah jadi kuat. Inna nasyata lailiya asyaddu wa awwa qila. Wa inna laka fin nahar sabhan tawila. Gak ada orang bisa khusus sholat di siang hari, gak ada. Karena manusia pikirannya kalau siang itu ke duniawinya kata Allah. Maka diusahakan malam kita bisa bangun. Insya Allah. Ciri orang beriman yang paling pokoknya lagi katanya gimana tuh? Maka inama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa bukiya. Jadi kalau malam dia harus bangun untuk melakukan sholat. Menjadi hamba-hamba yang bisa menjadi hubungan romantis dan harmonis harus 2 nih Bu ya. Bapak-bapak 2. Ada takwinus syahsiyah, ada takwinul jamaah. Dimulai dengan pembinaan dari masing-masing jamaahnya yang tahu tentang Islam, baru komunitas yang berkasih sayang tadi akan bisa terbangun sendiri kalau masing-masing pribadinya sudah
mengislamisasi diri. Banyak orang Islam yang tidak ngerti ajaran Islam. Ya Bu, mari kita mengislamisasi diri. Ada nggak ayat yang menyuruh kita islamisasi diri? Ada nggak? Ada Bu. Surat Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Ayo kita sama-sama. Pasti kalau depannya saya baca, Bapak Ibu pasti paham. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh ya. Hai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuk, pelajari Islam secara total, secara menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian. Supaya kita menjadi Islam yang totalitas, maka belajar Islamnya harus total. Islam itu isinya apa nih? Cuma 3 kan? Akidah, syariah, akhlak. Apa Bu? Akidah, syariah, akhlak. Apa akidah nih? Rukun iman. Apa rukun iman? Ada 6. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang kedua turun apa namanya tadi? Akidah syariah. Apa syariah? Rukun Islam. Apa rukun Islam? Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Nah, berhaji ini di mana urutannya? 5 setelah yang 4 beres, ya. Jika mampu. Ada yang belum haji angkat tangan? Yang belum haji angkat tangan? Angkat tangan, silakan. Ayo. Ayo yang belum haji angkat tangan. Banyak Pak. Baik, baik. Pak RW dicatat, bisa 1 kloter ini. Ya. Sama ya, coba ulang lagi yang belum haji. Bisa 1 kloter Pak RW. Sama ya. Makanya di situ haji itu adanya di paling akhir. Manis tatoa. Ya, sudah punya niat pengen haji? Sudah punya uangnya? Sudah daftar? Berarti bakal calon. Kalau calon udah daftar, udah kasih duit. Kalau kita ini berarti yang belum bakal calon haji. Gak apa-apa Bu, Bapak Ibu, haji itu kan rahasia Allah. Dan jangan pernah bilang haji itu mahal. Paham Bu? Paham Pak ya? Jangan pernah bilang haji itu mahal. Alhamdulillah sudah berapa kali gitu ya ke sana tuh. Kenapa? Itu semuanya tidak uang saya. Haji pertama kosasi, apa tuh? Ongkos separuh dikasih. Haji berikutnya haji jamur. Apa jamur? Jaminan murid atau jam-jam, jaminan jamaah. Nah, haji berikutnya namanya kosgoro, ongkos gotong royong. Di tempat saya di Cikarang itu ada kongkong tahun berapa ya? Tahun 94 dapat usulan tanah 6 miliar. Kata Singkong, mantu-mantu gua, anak gua yang udah pada balik, tidak pergi haji. Ada 40 dikumpulin tuh sama Singkong. Berangkatin haji nggak sampai habis 0,5 miliar. Hajinya waktu itu cuma 7.300.000. Kalau ikut yayasan 8.200.000. Kurang kan? Kalau sekarang haji 8.200.000, daftar kan ya semua? Tuh Bu. Nah kalau ibu jadi mantunya tadi, si Eko berangkat haji, Bu, hajinya sah nggak? Hajinya namanya haji apa tuh tadi? Haji Mansur. Haji karena halaman engkau digosor. Alhamdulillah. Di sana di Babelan, Bu, ada orang dia bilang, nih bapak Bu Babe udah makanya udah tua nih. Dibagi nih, kamu dapatnya di sini, kamu dapatnya di sini. Dia dapatnya itu di paling ujung, kayak tempat buang jin, apa? Jin buang anak. Tapi begitu ada disabet sama jalan tol yang tidak ada harganya, jadi 3 juta apa per meter.
makanya pergi haji. Itu haji apa namanya? Haji wahyu. Haji karena sawah payu. Benar nggak? Nah, ada lagi marbot di masjid, ya, tapi marbot di masjid perusahaan. Kata si manajer ini rajin banget di marbot ya, maka diberangkatin tuh haji itu. Haji apa namanya tuh? Abidin atas biaya. Nah, apakah semua itu sah halal? Jadi minta saja kepada Allah. Jadi pengen haji bu? Pengen ya? Jangan bosan menuntut belajar tentang ilmu haji, manasiknya itu. Dulu saya begitu bu, kalau pengen haji ya tahun umur 37 apa saya 39 dan berangkat. Asal orang tabiat, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika nangis saya. Tapi terus saya pulang ke kampung, kakak kan juga kepala Kandebang, kok belum haji udah umur 40 tahun kok belum haji. Ya kak gimana dong? Nih saya kasih doanya ya, kasih doa sama itu kakak saya. Terus saya amalin, bener bu bisa berangkat haji. Akhirnya saya juga kasih ke temen tuh, nih baca ini. 2 tahun kemudian dia berangkat haji. Doanya gini nih bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ilahal awalin. Ayo semuanya kak. Kata Allahumma ya ilahal awalin wal akhirin antaqdiya anna duyunana wa tufarriju humumana wa humumana waqtina min khazainikal wasi'ah ya musakhir sakhir lana arzaqana warzuqna hajjatan wa umratan ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ziyarata ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Insyaallah pada pergi haji ya. Insyaallah. Mau dari siapa? Boleh jadi nanti bu, anaknya langsung push. Dia apa tuh? Menjadi apa tuh? Menjadi orang pengusaha hebat. Udah mau pergi haji, kan gitu kan? Seperti itu banyak kejadiannya. Insya Allah. Balik lagi kepada kesimpulan adalah bahwa kita ini harus 3 tadi dilaksanakan untuk supaya iman kita kuat. Apa saja tadi? Muhasabah, muraqabah, muahadah. Selesai. Kemudian untuk menjadi terakhir, ibu-ibu sebenarnya ini bapak-bapak di akhir kehidupan kita pengennya masuk yang mana? Kan hanya 2 pilihan. Ada baik, ada buruk, ya. Ada surga, ada neraka. Ada amal soleh, ada amal. Mau yang mana itu? Mau surga atau neraka? Udah tahu surga berapa levelnya? 7. Ada 7 itu macamnya level. Kalau itu kayak stratifikasi gitu. Kalau di dunia kan stratifikasi cuma ada 3. Lower class, middle class, upper class, ya kan? Upper, middle, lower. Kelas high class, middle class, lower class. Lower kan ini apa? Kelompok bawah, kelompok menengah, kelompok atas. Nabi ditanya gini, kata Nabi, surga itu ada 3 levelnya, bukan macam, levelnya 3. 1, Rabtul Jannah, surga di bawah. 2, Wastul Jannah, apa tuh? Di tengah. 3, A'lal Jannah, A'lal Jannah, Wastul Jannah, wasit tengah ya. Kemudian Rabtul Jannah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, surga yang di bawah itu siapa yang akan menghuni? Kata Nabi, liman tarokal mirah. Ini hubungannya sama ini ya, yang akur. Liman tarokal mirah, buat orang-orang yang cinta kesatuan, perdamaian, tidak pernah ribut, masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang.
dia akan masuk surga di bawah. Masya Allah. Paham Bu? Paham. Paham maksud saya? Jangan ribut aja di kehidupan. Masya Allah. Kalau pengen masuk surga itu baru di bawah. Gak enak Bu, di bawah gak bisa dilihat apa-apa. Ya, ya harus mau surga di tengah. Siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi surga tengah? Liman karokalkan. Orang yang bisa menjaga lisan dari perkataan bohong, dari perkataan dusta, atau dari perkataan lain lah, riba dan sebagainya. Makanya kata Allah nih Bu, dalam pergaulan supaya ibu enak, tidak terjerumus, wala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu ikuti orang-orang yang suka berbohong, kata Allah. Dalam surat 69, 67, 68 deh, ya. Setelah Al-Muluk ada satu surat di bawahnya, di situ dijelaskan, wala tuti'il mukadzibin. Janganlah ikuti orang-orang yang suka bohong, nular bohongnya. Wala tuti'il kulla halal. Jangan bergaul sama orang-orang yang suka banyak janji. Mahin, jangan bergaul sama orang yang suka menghina orang. Ya. Wala tuti'il utul, jangan bergaul sama orang yang bicaranya kasar. Hamazim binamin, jangan bergaul sama orang kesana kemari mengadu domba. Jadi dalam pergaulan tuh ada hukum-hukumnya dalam Al-Quran itu. Ya, nanti ibu pulang buka surat 68, ya, mulai dari 5 ayat ke bawah tuh ada semua itu. Ya, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'im binamim. Jangan suka menggerutu, ya, hammazim binamim. Jangan bersana kemari untuk mengadu apa tadi? Kesini informasinya lain, kesini. Betul, jangan bergaul sama orang yang kasar. Ya, untuk limbah badan kazani, jangan bergaul sama orang-orang yang suka sani, sadis bicaranya. Ibu-ibu banyak juga loh ibu yang sadis sama anaknya. Kamu tuh anak orang apa anak setan? Sama anak begitu. Kata si anak kan kesal juga kalau gua setan mah apa dong? Terus marah lagi tuh sama anaknya. Gua nyesel ngelahirin lo. Kata anaknya, gua mah lebih nyesel ngelahirin lo. Gitu katanya. Jadi gak boleh sesuatu yang sudah terjadi jangan dibuat penyesalan. Hati-hati. Hati-hati terhadap 3 doa ini. Ya. Hati-hati terhadap 3 doa. Ada 3 doa yang kata Nabi itu langsung cereng diijabah sama Allah. 1, dakwatul madlum. Doa orang yang terzalimi. Jangan suka berbuat zalim. 2, dakwatul musafir. Doa orang yang sedang bepergian. Itu yang pergi haji minta, nanti doa mulai jangan bawa serta namaku dalam setiap doamu. Gitu mintanya. Ini 5.000 ternyata oleh-oleh ya. Jangan lupa jam-jamnya ya, kormanya ya. Bilang dong bawalah nama aku di setiap doamu gitu. Dakwatul musafir. Yang ketiga nih, buat ibu-ibu, bapak-bapak nggak disebut di situ. Kata Nabi, doa orang tua deh, bapak juga masuk. Doa orang tua untuk kecelakaan anaknya, nggak boleh tuh. Celaka lo, bakal lu sengsara hidup lu seumur hidup, nggak boleh. Terutama ibu, ya. Apa nih? Laknatnya itu langsung, ya. Kalau kata Haji Oma Irama gimana? Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Kok nggak enak yang enak banget? Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Enak ya? Dan kutukannya jadi kenyataan. Ya. Jadi kutukan ibu itu akan menjadi kenyataan. Maka kesimpulannya dari itu semua nih, 8 jamu jati kendir. Apa Bu? Jamu jati kendir. Lagi-lagi. Jamu jati kendir. Apa jamu? Jaga mulut. Mulut buat apa? Berbicara sama makan. Jaga dari makanan yang haram dan jaga dari bicara yang kotor. Terus jati apa nih? Jaga hati. Bagaimana menjaga hati? Kesimpulannya 2 ini. Takhalli minar radha'il
fadhail. Kata Syekhul Imam Al-Ghazali, menjaga hati cukup 2. Masukkan yang bagus-bagus, keluarkan yang buruk-buruk. Apa yang buruk? Syirik, riya, lihat tetangga pakai gelang meriah, tetangga bergelang meriah, tetangga beli mobil dia menggigil, tetangga bangun rumah dia marah-marah, tetangga naik pangkat dia kelengar naik darah, kucing kurus mandi di kesenggol monyet nyebur ke badannya kurus bukan kurang sakit hatinya lihat orang orang pakai gelang dia orang pakai gelang dia meriah, orang beli mobil dia menggigil, orang bangun rumah dia marah-marah, orang naik pangkat dia naik darah. Naudzubil. Jadi bagaimana harusnya supaya bersih hatinya? Bila hati jadi bersih, pikiran semakin jernih, apabila tiada pantrik, hidup tak pernah merintih. Tapi bila hati ruwet, pikiran semakin empat, jalannya keselimpat, rezekinya tambah Tapi bila hati lapang, pikiran semakin tenang, ketemu orang selalu rezekinya tambah berkembang. Yang belum pada haji, insya Allah naik kapal terbang. Pulang haji, suaminya borongin habis haji, suaminya usahanya berkembang. Ibu-ibu tidurnya pada tenang. Makanya tiap hari apa tuh rendang sama ikan udah uangnya banyak ditaruh di alhamdulillah. Akhirnya Bapak selesai juga ceramah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup aja dengan doa. Baik, kita angkat tangan mohon kepada Allah segala apa yang kita lakukan hari ini diterima sama Allah, dan apapun harapan kita yang pada hari ini kita mohon kepada Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa thabbitna ya Allah wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina warfa' darajatina warfa' darajatina wa taqabbal a'malana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna wa 'ala ghairika la takilna wa 'ala iman wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radin 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbighfir lana wa li walidayna wa liman dakhala baitiya minal mu'minat wa la tajididz zalimina illa tabara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelaran guys. Tanggapannya. Foto video sih. Video. Banyak guys, sampai belakang. Pasukan Bentabok. Coba lihat mana. Merah guys. Ustazahnya. Oh. Bu LMK.
Double neneng. Double neneng. Video loh, video. Iya. Double neneng. Ya. Iya. Pak RW. Tanggapannya gimana? Banyak banget nih jamaahnya nih. Bagus banget tausiahnya. Bagus ya? Pas banget. Gas ya? Berarti siap naik haji RW 5 dan penghuni ya? Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Pak RT. Siap. Nih tanggapannya jamaah ngeliat banyak kayak gini. Sampai belakang-belakang Pak RT gimana ini? Masya Allah. Puas ya? Nyangka. Puas ya? Mantap. Siap. Nah ini salam-salaman nih. Ini kalau gini jamaah kelihatan banyak nih. Ini ngapain gandeng-gandengan nih? Ibu ngapain? Apaan sih aku nggak dipoto dan Kan ke penceramahnya, Bu. Nih jamaah paling kecil. Nih baru berapa bulan paling nih? Berapa? 4 bulan tuh. Jamaah paling kecil. Nih jamaah paling. Nih jamaah paling. Nih jamaah paling cantik. Nih cabai bawang tomat gue ini besok dia main drama. Ini juga jadi siapa namanya? Fatih. Arat main ya, main drama ya. Oke? Sama tante, manggil. Sama tante, sama Mbah. Oke? Jadi anak kecil kita. Ustazah, tanggapan Ustazah tentang pengajian PKP RT 10 gimana Sangat Ustazah? luar biasa, semangat. Sangat luar biasa atau biasa di luar? Enggak, luar biasa. Oh, luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Siap. Nah, kemudian dan ini mungkin mudah-mudahan bakal bisa dicontoh oleh yang lain-lain. Pesan-pesannya untuk jamaah Masjid Jami Harul Anam ataupun RT 10 apa? Pesan-pesan untuk jamaahnya. Ah, Ya, yang namanya taklim jangan ditinggalin. Jangan pas ramenya pada waktu acara-acara momentum doang. Kemudian tentu saja pesan yang berikutnya adalah tetap terus berkepribadian Islam, berkarakter, ya. Punya brandnya, bukan brand dunia, brand akhirat, ya. Yu'jibu zurra yaghidha bihimul kufar, ya. Insya Allah keimanannya akan menakutkan orang-orang kafir gentar. Amin. Semangat. Jati, Jagati, Jamu, Jati, kendir, jaga mulutmu, jaga hatimu, kendalikan dirimu. Kendir. Makasih Ustazah. Semoga Allah yang balas atas ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah Ustazah. Siapa nih? Kami PKP dari RT 10 RW 05 sukses. Kami dari PKP RT 10 RW 05 mengucapkan selamat tahun baru tahun 1446 Hijriah. Assalamualaikum Pak Rusmana. Waalaikumsalam. Ini tanggapan sebagai DKM ya, perwakilan DKM ya, karena ketua tidak hadir ya. Siap. Lihat jamaah begitu antusias banyak banget, PKP RT 10 gimana Pak? Masya Allah. Keren, kompak. Berarti jamaah MJK siap naik haji ya? Siap. Siap. Ditanggung DKM. Dicengir nih.